Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Maranatha, datang Tuhan Yesus. Semua bersukacita pada malam hari ini, amin. Amin. Yang bersukacita, saya undang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Letakkan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Letakkan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Mari bersama-sama sekali lagi kita nyanyikan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi apa? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Ini kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau Engkau selalu memimpin hidup kami Yesus. Engkau selalu bersama kami di sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, biarlah
hidup kami hanya untuk bagimu ya Tuhan. Biarlah hidup kami hanya melayanimu Yesus. Kami hanya mau mengiringmu Yesus. Oh Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air
janji-Mu akan selalu kami pegang penuh ya Tuhan, sampai akhir hidup kami Yesus. Ya Tuhan, malam hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Yesus. Berfirmanlah Engkau Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat bergabung kembali dalam Cool Online. Saya percaya kita semua sedang bersemangat. Saya percaya kita semua adalah orang yang begitu semangat di dalam Tuhan. Maka kita percaya Tuhan selalu beserta dengan kita dan Tuhan mampukan kita untuk berbuah. Hari ini tema kita adalah tentang berbuah. Kita akan banyak berbicara tentang buah. Tapi saya percaya Tuhan sendiri yang mau berbicara buat kita. Maka dari itu mari kita tundukkan kepala kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami. Walaupun kami berkumpul secara online tapi tidak ada yang membatasi Engkau. Engkau pasti juga hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau Tuhan tidak sekedar hadir tapi Engkau Tuhan mau memberitakan sesuatu buat kami. Mau memberitahu sesuatu buat kami, mau mengajarkan sesuatu buat kami. Maka Tuhan, kami serahkan waktu dan tempat ini ke dalam tangan-Mu, berbicaralah. Pakailah mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu yang tidak terbatas itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari semua yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik, kita akan bicara tentang berbuah, panggilan untuk berbuah. Saya percaya bicara tentang berbuah tidak lepas dari ayat-ayat yang tentang buah. Saya akan bukakan ayat-ayat tentang berbuah. Saya buka pertama dengan Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2. Oke. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lanjutnya ayat 3. Ayat 3 berbicara, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Ketika kita baca ayat ini, banyak sekali orang akan fokusnya kepadalah apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oh, apa saja yang saya perbuat pasti berhasil. Orang akan sangat senang sekali dengan ayat ini, ayat yang ketiga ini. Tapi jangan lupa ada ayat keduanya. Sebelum ayat ketiga yang apa saja kita buat bisa berhasil, itu ada ayat keduanya. Ayat kedua itu adalah tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya itu adalah firman Tuhan. Bukan sekedar suka, tapi yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang merenungkan firman itu siang dan malam. Saya boleh menyimpulkan, kita jangan sekedar baca, jangan sekedar merenungkan, tapi jadilah sebagai pelaku firman itu. Baca, renungkan supaya kita mengerti, kemudian kita menjadi pelaku firman itu. Maka saya percaya ayat ketiga tadi, kita akan seperti pohon di tepi aliran air yang dapat asupan air selalu di tepi aliran air. Kita akan selalu dapat aliran air. Akar kita akan dekat sekali sama air dengan Tuhan Yesus. Maka kita akan selalu menghasilkan buah pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, tidak akan kekeringan karena kita ditanam di tepi aliran air. Akar kita akan selalu mendapat asupan gizi kalau kita selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu. Dan apa saja yang kita buat pasti berhasil. Amin. Baik, pada umumnya kita tuh senang sekali melihat tumbuhan yang subur, daunnya lebat, subur, buahnya baik, pohon yang bertumbuh subur, daunnya lebat, buahnya baik, itu tidak perlu ngomong, dia nggak perlu membuktikan dirinya bahwa dia adalah pohon yang subur. Tapi sama dengan kita. Kalau kita adalah orang yang berbuah, kita tidak perlu menyombongkan diri kita orang yang sudah berhasil berbuah. Tapi orang bisa melihat dari tindakan kita, dari karakter kita bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang sudah berbuah. Tidak perlu mengumandangkan, tidak perlu mengumumkan bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang berhasil. Oh, saya orang yang hebat loh, nggak perlu. Kita hanya perlu berbuah untuk membuktikan kita semakin serupa dengan Kristus. Apa saja buah itu? Kita bisa belajar dari Galatia 5 ayat 22-23.
Itu bicara tentang 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9 buah roh itu kita lakukan satu persatu. Saya percaya banyak orang luar sana itu akan melihat kita dan memuliakan nama Tuhan. Saya ulangin, banyak orang luar sana akan melihat kita melakukan 9 buah roh, buah-buah kita, dan orang memuliakan Tuhan. Karena apa? Apa saja yang kita lakukan di dunia ini bukan untuk kita dimuliakan, bukan supaya kita terkenal, bukan supaya orang puji-puji kita. Tapi apapun yang kita lakukan di dunia ini, buah-buah kita yang kita hasilkan di dunia ini, tujuannya memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya percaya gini, ketika kita kesukaannya firman Tuhan, merenungkan dan melakukan, kita akan menjadi pohon yang subur, yang terus-menerus menghasilkan buah. Bukan hanya sekali menghasilkan buah, tapi continue, terus-menerus menghasilkan buah. Dan buah kita tuh buah yang bermacam-macam. 9 buah roh itu kan kita hasilkan. Gak boleh hanya cukup satu. Orang yang besar kasihnya, orang yang besar sabarnya. Tapi kalau dia gak punya kesetiaan, percuma. Orang yang di luarannya kasihnya hebat, dia mengasihin orang luar sana, menabur di sana sini, ke panti asuhan, ke panti jompo, dia menyumbang ke sana sini. Oh, kasihnya besar, tapi ternyata dia nggak setia sama Tuhan, dia nggak setia sama pasangannya, dia nyeleweng, dia selingkuh, percuma. 9 buah roh paling nggak kita lakukan satu persatu. Kita berusaha menjadi orang yang berbuah. Karena itu adalah panggilan hidup kita. Berbuah. Semakin berbuah lebat dan terus menerus berbuah. Amin. Panggilan hidup kita adalah hidup yang berbuah. Mau tua, mau muda, mau besar, mau kecil, kita dipanggil untuk berbuah. Gambaran Tuhan Yesus dalam Injil harus menghasilkan buah adalah dalam Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Apa yang kita minta di dalam nama Bapa akan diberikan kepada kita. Tapi kita dipilih. Bukan kita yang memilih Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Kita dipilih dan ditetapkan untuk berbuah. Menghasilkan buah. Dan buah kita itu tetap. Ketika kita sudah dipanggil, dan saya percaya kita semua adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dan kita semua adalah orang yang ditetapkan untuk menghasilkan buah. Dan buah-buah yang kita hasilkan itu adalah buah-buah untuk memuliakan nama Tuhan. Di saat itulah apa saja yang kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus itu akan diberikan kepada kita. Amin. Yang kedua, berbuah itu adalah tujuan hidup kita. Paulus menyatakan bahwa bagiku hidup adalah untuk memberi buah. Paulus mengajarkan kita bahwa dia itu hidup untuk memberikan buah. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dicatat dalam Filipi 1 ayat 22a. Tetapi jika aku harus hidup, sama dengan kita. Tetapi kalau aku hidup, berarti aku harus bekerja memberi buah. Bekerja menghasilkan buah. Apapun yang kita lakukan, buah-buah kita tuh harus kita hasilkan. Dan buah-buah yang kita hasilkan itu menguntungkan banyak orang. Buah yang kita hasilkan itu bukan untuk kita sendiri. Tidak ada pohon yang menghasilkan buahnya, kemudian buahnya untuk dia sendiri, pohon itu sendiri. Enggak. Pohon menghasilkan buah supaya bisa dinikmatin oleh orang. Dan orang yang menikmatin buah itu akan memuliakan nama Tuhan. Sama dengan kita. Buah yang kita hasilkan dinikmatin oleh orang supaya orang memuliakan nama Tuhan. Bukan kita. Oke. Tujuan hidup kita adalah berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan ingin kita produktif. Bukan hanya produktif, tapi konsisten. Tuhan mau kita produktif dan konsisten. Produktif itu selalu menghasilkan buah. Konsisten itu tidak berhenti. Bukan hanya satu kali buah kita, bukan hanya satu macam buah kita. Tapi kita mau produktif dan konsisten menghasilkan buah. Karena itu kita dipanggil. Karena untuk itu kita ditetapkan. Oke. Pertanyaannya adalah gini. Kita ini menjadi ranting yang berbuah atau hanya menjadi benalu?
Benalu itu hanya menyerap dari pohon, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Malah hanya merusak itu pohon. Jangan pernah kita hanya mau minta sama Tuhan. Jangan mau kita nempel sama pohon itu, kita dekat sama Tuhan Yesus hanya karena kita mau minta. Ada sesuatu yang kita perlu sama Tuhan. Saya mau minta ini Tuhan, saya mau minta. Oh, enggak salah kita meminta. Tapi ketika kita hanya meminta tanpa menghasilkan buah, sebenarnya kita sedang menjadi benalu. Perhatikan ayatnya. Benalu hanya menyerapkan makanan, tapi tidak menghasilkan buah. Oke, Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Perhatikan, ranting yang berbuah saja harus dibersihkan untuk bisa menghasilkan banyak buah. Jangankan benalu itu pasti dibuang. Ranting yang berbuah saja dibersihkan supaya bisa menghasilkan banyak buah. Jadi kita ditetapkan untuk menghasilkan banyak buah, bukan hanya satu buah. Kita ditetapkan untuk menghasilkan banyak buah dengan cara hidup melekat pada pokok pohon itu. Siapakah pokok pohon itu? Yesus. Oke. Yohanes 15 ayat 5 mencatat, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pokok anggur itu Tuhan Yesus. Kalau kita di dalam dia, kita akan berbuah banyak. Sebab kalau kita tidak di dalam dia, kalau kita di luar dia, di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Matius 7 ayat 17-23. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Oh ya, pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik pasti menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, perhatikan ayat ini. Ini orang yang melakukan mujizat, orang yang menyembuhkan. Tapi di akhir Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Kenapa? Kenapa? Banyak orang yang bisa melakukan hal baik. Banyak orang yang mungkin dipakai Tuhan untuk bisa melakukan mujizat. Dipakai Tuhan. Berarti yang melakukan mujizat itu Tuhan. Bukan orang tersebut. Tapi dia dipakai Tuhan untuk bisa melakukan mujizat. Ada orang yang bisa menyembuhkan orang sakit. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan. Bukan orang itu, tapi orang itu dipakai oleh Tuhan untuk bisa menyembuhkan orang sakit. Orang itu hanya dipakai oleh Tuhan. Jangan pernah jadi manusia yang menyombongkan, oh saya bisa melakukan mujizat, oh saya bisa menyembuhkan orang sakit, oh saya bisa menolong orang, oh saya bisa memberikan yang terbaik buat orang. Salah. Bukan saya, tetapi Tuhan melalui saya. Jangan pernah bilang saya. Jangan pernah apa yang kita lakukan baik itu untuk memuliakan kita, untuk menyembuhkan diri. Saya ingat salah satu pendeta dari luar negeri, saya nggak sebut namanya. Saya dulu suka ngikutin berita ini, udah lama sekali.
Pendeta ini kalau lagi khotbah, kalau lagi KKR gitu, wah dia nggak perlu tepang tangan ke kepalanya orang. Dia dari atas mimbar, dia hanya lambaikan tangannya gini saja, itu orang-orang jemaat-jemaat itu akan blok, 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 blok. Itu powernya luar biasa, dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia kalau nyembuhin orang, dia hanya berucap dari atas mimbar, dari atas panggung, dia mau nyembuhin orang dari atas panggung, dia nggak perlu sentuh kepala orang itu. Dia nggak perlu urapan langsung kepala orang, nggak perlu pakai minyak segala macam. Luar biasa dipakai oleh Tuhan. Itu jemaat dia tuh banyak sekali, luar biasa. Tapi ingat, dia bisa begitu karena Tuhan. Cuman manusia, pendeta juga manusia. Itu pendeta besar, dia juga manusia. Dia lupa ketika dia ngetop. Karena Tuhan, bukan karena dia. Tahu apa yang dia lakukan? Dia selingkuh, dia nyeleweng. Sejak itu powernya hilang. Powernya Tuhan tidak lagi pakai dia. Saudara lihat, bukan manusianya yang bisa, tetapi Tuhan yang pakai manusia itu. Jangan pernah menyombongkan diri. Kalau kita bisa lakukan sesuatu, itu karena Tuhan. Maka kalau kita bisa lakukan sesuatu, balikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan saya, tapi Tuhan. Tuhan yang pakai saya. Amin. Ayo, mari milikin hidup yang berbuah. Tuhan ingin hidup kita tuh berbuah sesuai dengan panggilannya bagi setiap orang percaya, yaitu hidup yang berbuah. Oke. Sebagai pokok anggur, Tuhan memberikan kita tuntunan agar dapat berbuah. Sebab bagi orang Kristen itu tidak hanya cukup untuk menyelesaikan tugas dari Tuhan, tetapi Tuhan mengajarkan kita bukan menyelesaikan tugas kita aja. Tapi Tuhan mengajarkan kita supaya kita mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Dan kita ini mewariskan iman kita kepada bawah kita. Kepada anak kita, kepada pelayan-pelayan di bawah kita, kepada banyak orang di bawah kita. Kita itu mewariskan itu. Bukan hanya untuk saya, tetapi apa yang bisa saya wariskan ke bawah saya. Okay? Warisan iman bagi generasi berikutnya. Bagaimana agar hidup kita berbuah dan dinikmatin oleh orang banyak. Tuhan Yesus memberikan cara sederhana. Cara sederhana tapi banyak, tapi sangat efektif. Oke? Pertama, izinkan Tuhan membersihkan hidup kita. Ingat tadi ayat kita baca. Oke? Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Oke. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Dicatat dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Oke. Tidak bisa dipungkiri bahwa langkah awal Tuhan membentuk kita adalah memangkas ranting yang tidak berbuah. Bahkan yang berbuah saja itu dibersihkannya. So, langkah pertama supaya kita bisa berbuah, izinkan Tuhan membersihkan hidup kita. Oh, saya udah benar Pak. Saya udah gak nyeleweng, saya gak ngerokok, saya rajin ke gereja, saya rajin ikut kul. Belum cukup kata Tuhan. Karena apa? Karena orang yang sudah merasa paling benar, orang yang sudah merasa paling cukup, dia tidak akan berusaha untuk lebih benar. Dia tidak akan berusaha untuk lebih baik lagi. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang sempurna, tapi kita berusaha menjadi orang yang sempurna, menjadi orang yang semakin serupa dengan Kristus. Oke? Maulah, relalah untuk dibersihkan. Yang perlu kita lakukan adalah kerelaan, supaya tangan Tuhan memangkas apa yang masih tidak benar dalam hidup kita. Apa alat Tuhan untuk membersihkan kita? Jawabannya adalah firman. Firman adalah alat Tuhan untuk membersihkan kita. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kita bisa bersih, kita bisa dibersihkan karena firman. Oke. Namun tidak sampai di situ aja. Kita pasti dibersihkan dengan kuasa firman. Namun untuk mempertahankan, kita sudah dibersihkan oleh firman, tapi kita harus mempertahankannya, yaitu dengan tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Kristus. Bicara tentang pemangkasan adalah menghilangkan beberapa bagian tanaman. Ada beberapa bagian dalam hidup kita, mungkin karakter kita, sifat kita, sesuatu yang kita pikir sudah baik. Ternyata ada Tuhan mau, oh itu belum baik. Mungkin itu yang mau Tuhan pangkas. Relalah untuk dipangkas sama Tuhan. Banyak orang yang tidak bisa berubah dan tidak bisa berbuah karena dia tidak rela untuk dipangkas sama Tuhan. Tidak rela untuk dirubah sama Tuhan.
terlalu dalam PW, posisi wenak, nggak mau dirubah sama Tuhan. Hidup yang berbuah adalah hidup yang berubah. Kita nggak bisa berbuah banyak kalau kita tidak mau berubah. Tapi kita berubah dengan apa yang Tuhan mau rubah dalam hidup kita. Bukan dengan apa yang saya mau berubah, tapi Tuhan yang rubah. Tuhan tahu bagian mana yang harus dipangkas. Tuhan tahu bagian mana yang harus dibersihkan. Tuhan yang tahu, Tuhan yang pangkas, dan Tuhan yang bersihkan melalui firman. Baca firman, renungkan firman, dan jadilah pelaku firman itu. Amin. Oke. Firman Tuhan yang akan memotong semua karakter buruk yang masih kita pertahankan. Bahkan setelah kita menjadi orang percaya. Dicatat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jangan pernah meragukan kuasa firman-Nya, bahkan dengan sebuah kata saja dalam Alkitab. Sebuah kata saja dalam Alkitab, jika itu kita responi dengan tepat, dapat mengubah cara hidup kita, dapat mengubah pandangan hidup kita, dapat mengubah gaya hidup kita secara nyata. Maka untuk dapat berbuah, langkah pertama adalah responi firman Tuhan dengan tepat, disertai dengan ketaatan total. Bicara tentang ketaatan juga gak mudah. Banyak orang yang bilang pengikut Kristus, tapi ketika disuruh melakukan sesuatu, ketika mau dipangkas, ketika mau dibersihkan, oh gak enak dibersihkan, oh dipangkas gak enak, dibersihkan gak enak. Kemudian muncul ketidaktaatan karena tidak enak. Diminta untuk miliki ketaatan total. Kalau Tuhan yang bersihkan, kalau Tuhan yang pangkas, pasti itu baik. Karena Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak baik buat kita. Dia pasti memberikan yang terbaik. Dia mau pangkas kita, dia mau bersihkan kita supaya kita bisa berbuah lebih banyak. Bukan sengaja untuk bikin kita sakit. Oh dipangkas tuh gak enak, dibersihkan tuh sakit. Tapi tujuannya supaya kita bisa berbuah lebih banyak. Tujuannya lebih baik. Amin. Untuk memiliki hidup yang berbuah, nomor 2. Jadikan Tuhan Yesus sebagai sumber hidup kita. Yohanes 15 ayat 4-6. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Tahukah Anda? Yang spesial dari kekristenan adalah sebagai manusia, kita itu punya hubungan yang erat sama Tuhan, Sang Pencipta. Kita itu punya hubungan yang erat sebagai bapak dan anak. Hal yang berbeda dengan konsep agama manapun. Dia tuh hanya Tuhan yang haus penyembahan, tapi beda dengan Tuhan kita. Tuhan kita itu adalah Bapa kita dan kita ini adalah anak. Makanya kita panggil dia Bapa. Hubungannya Bapa dan anak itu yang spesial bagi kita. So kalau kita manggil dia Bapa, berarti dia adalah orang tua kita, Bapa kita. Kalau dia mau atur kita, itu hak dia. Kalau dia mau pangkas kita, kalau dia mau bersihkan kita, itu hak dia. Dan itu adalah Bapa yang sangat-sangat baik. Dia pasti pangkas kita, dia pasti bersihkan kita, itu tujuannya untuk baik. Relalah untuk dipangkas. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu adalah sebuah undangan Tuhan kepada kita untuk mengenal. Pengenalan yang lebih dalam kepada dia. Karena itu adalah satu-satu cara untuk bisa berbuah banyak. Kejarlah pengenalan yang benar itu tentang siapa Tuhan Yesus. Kenali hatinya. Kenali kerinduannya. Maka dengan demikian kita menghasilkan kehidupan yang berbuah. Sebab isi hati Tuhan bisa tangkap kerinduan Tuhan. Kita bisa rasakan dan kita bisa lakukan berapapun harganya.
Ketika Tuhan Yesus memiliki belas kasihan kepada orang-orang terhilang dan membutuhkan keselamatan, maka belas kasihan serupa akan tumbuh dalam hidup kita, sama seperti apa yang Yesus rasakan. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita bilang kita hidup dalam Kristus, maka kita wajib hidup semakin serupa dengan Kristus. Inilah seharusnya menggerakkan kehidupannya orang percaya, saudara dan saya. Ini yang harus menggerakkan kita, supaya kita melakukan kehendak-Nya Tuhan. Bukan kehendak kita, lakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Maka untuk berbuah, jadikan Tuhan sebagai sumber hidup kita yang terutama. Jadikan Tuhan sumber hidup kita yang terutama. Untuk memiliki hidup yang berbuah, nomor 3. Jadikan saling mengasihi sebagai gaya hidup. Saling mengasihi. Yohanes 5 ayat 17. Inilah perintahku. Jadi ini perintahnya Tuhan Yesus. Okay? Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Okay? Satu pesan sederhana, pendek. Kasihilah seorang akan yang lain. Namun penting ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang kehidupan yang berbuah adalah kasihilah seorang akan yang lain. Kasihilah. Perintah untuk mengasihi orang. Mengasihi orang tuh gak mudah loh. Mengasihi orang tuh perlu untuk berkorban. Makanya saya bilang gak mudah. Mengasihi orang tuh perlu untuk berkorban. Yesus sendiri udah ngalamin itu. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah dibuktikan dengan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan semua manusia. Kasih itu butuh berkorban. Itu tidak mudah. Tapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Kita bisa lakukan itu kalau kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Maka kita bisa lakukan. Kita bisa berkorban karena kita tahu perintah Tuhan adalah mengasihi sesama kita. Itu adalah perintah. Kehidupan yang berbuah adalah hasil dari tindakan dari mengasihi. Kita tidak dapat berbuah tanpa melakukan apapun. Untuk berbuah perlu usaha. Untuk berbuah perlu mengasihi. Mintalah kepada Tuhan Yesus sebagai sumber kasih itu untuk memampukan kita untuk mengasihi tanpa batas dan tanpa alasan. Siapapun yang Tuhan tempatkan ada dalam lingkaran kehidupan kita. Ada orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Pantas untuk merasakan kasih yang meluap dari dalam diri kita melalui Tuhan Yesus. Maka itu perlu sekali sebagai murid Kristus yang pertama. Penuh kasih yang murni dari Allah. Baru kemudian kasih itu mengalir dalam hidup kita. Bagai aliran air yang sungai yang memuaskan orang-orang kehausan, orang-orang kekeringan. Kasih itu harus seperti aliran air yang memberi kehidupan kepada mereka yang gersang, yang kering. Banyak orang di luar sana tuh yang gersang, yang kering. Saatnya kita berbuah. Kasih kita harus seperti aliran air yang memberikan mereka rasa lega. Gak lagi kering, gak lagi gersang. Itu kasih. Saya bersyukur, saya tahu beberapa kul sudah memiliki kasih. Bukan sekedar hanya ibadah kul di rumah-rumah. Saya bersyukur ada beberapa kul yang sudah mulai bergerak ke panti-panti asuhan. Membagi-bagikan sesuatu di sana. Bukan bicara tentang bawa hadiahnya ke sana. Tapi kul-kul yang ke sana itu membawa sukacita ke panti-panti asuhan, ke panti jompo. Saya tahu ada beberapa kul yang sudah mulai bergerak ke sana. Puji Tuhan, ayo kul-kul yang belum miliki kasih, bersukacita bersama orang. Supaya orang itu memuliakan Tuhan. Sukacita kita di dalam kul harus mengalir ke tempat-tempat lain. Supaya orang yang lain juga merasakan sukacita bersama Yesus. Supaya kita itu menghasilkan buah. Dan buah kita tuh dirasakan oleh orang lain. Supaya orang lain yang merasakan itu memuliakan Tuhan. Ketika kita ibadah kul di rumah-rumah, kita berhappy, sukacita.
kita suka-suka, kita memuliakan Tuhan, tapi ayo ambil waktu sekali kita keluar dari rumah-rumah kita. Kita keluar untuk sama-sama bersukacita sama orang di luar sana. Ambil waktu. Bagaimana caranya? Buah kita itu dirasakan, dinikmati oleh orang untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Berbuah dan menjadi berkat adalah tujuan Tuhan mendesain kehidupan kita. Kita tidak diciptakan hanya untuk hidup lalu menjalaninya tanpa arti. Namun kehidupan kita seharusnya adalah harta karun yang berharga yang di dalamnya orang lain dapat menemukan warisan iman. Kehidupan kita seharusnya pula seperti pohon yang baik, yang terus-menerus menghasilkan buah segar yang bisa dinikmatin oleh orang banyak. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kita agar dapat mengangkat isi hatinya. Hidup kita saat ini bukanlah untuk kesenangan pribadi, namun untuk menyenangkan Allah. Dan berbuah itu adalah hal yang paling dia gemari, yang paling dia sukai dari kehidupan kita. Saya percaya kul-kul juga akan bisa punya kesatuan hati kalau sama-sama mau berkumpul untuk mau sama-sama berbuah. Kalau sesama anggota kul yang perlu untuk diperhatikan, nyatakan di kul itu ada kasih. Bantu sesama anggota kul. Supaya ketika kita bersatu, kita bisa saling mengasihi di kul. Kita bisa tumbuh bersama di dalam kul itu. Tidak ada lagi anggota kul yang merasa, wah, gembala saya pilih kasih, oh si A mah pilih kasih, kalau di kul mereka kumpulnya di sana, saya kumpulnya di sini, kita beda-beda grup, di kul menjadi kelompok-kelompok. Jangan terjadi seperti itu. Tapi di kul harus punya kesatuan hati supaya bisa tumbuh bersama. Ketika kita punya kesatuan hati dan tumbuh bersama, ketika kita punya buah-buah itu, kita akan bisa memenangkan jiwa. Percayalah. Ketika orang lain di luar sana yang bahkan belum pernah ikut kul, yang mungkin tidak ngerti apa itu kul. Kalau dia lihat buah-buah yang dihasilkan dari kul kita, dan buah-buah yang baik yang dihasilkan oleh kul kita, orang itu akan datang. Orang itu akan datang, mau ikut kul. Percayalah. Percayalah. Kita dipanggil, kita diciptakan untuk berbuah. Dan kita bisa menghasilkan buah yang baik kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Yesus Kristus, pokok anggur, pokok pohon yang baik. Supaya kita bisa menghasilkan buah-buah yang baik. Ketika kita menghasilkan buah-buah yang baik dan tetap tinggal di dalam Dia. Tetap baca firman, renungkan firman dan menjadi pelaku firman. Percayalah, penuaian jiwa pasti terjadi. Kul-kul pasti bertumbuh. Pasti. Semangat, semangat. Teruslah berbuah dan berbuahlah dengan buah-buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih. Kita akan tutup ibadah kul ini dengan doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Engkau Tuhan tidak pernah selesai berbicara. Bahkan Engkau Tuhan yang baik itu bukan sekedar berbicara buat kami, tapi Engkau Tuhan itu mengajari kami, menuntun kami, supaya kami bukan hidup hanya untuk kami saja. Tuhan yang ada di dalam kami, yang tinggal di dalam kami, itulah yang akan membuat kami untuk bisa berbuah. Dan biarlah buah yang kami hasilkan yang dari Engkau sebagai pokok pohon itu adalah buah yang baik, yang bisa dinikmatin oleh banyak orang. Dan ketika orang banyak menikmatin buah itu, orang-orang itu memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Selalu bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Kami percaya Engkau Tuhan juga ada di dalam kul-kul kami. Tuhan akan membawa kul-kul kami menjadi kul-kul yang punya kesatuan hati supaya bisa tumbuh bersama dan banyak memenangkan jiwa. Banyak orang di luar sana masih kering, masih gersang. Pakai kami Tuhan, pakai kami. Karena inilah panggilan hidup kami untuk berbuah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, selalu baik, selama-lamanya baik. Dan kami terima semua yang terbaik dari Kau. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin.
Kini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa memberikan dengan berbagai macam cara. Saudara bisa scan QR yang ada di layar saudara, atau bisa mentransfer ke nomor-nomor rekening yang juga tertera di layar saudara. Atau saudara bisa masukkan persembahan saudara dalam sebuah amplop, nanti bisa bawa ke gereja dan masukkan dalam kotak persembahan yang sudah disediakan dalam gereja. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu, kami bersyukur untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan pakai persembahan ini untuk bisa memperbesar kerajaan-Mu Tuhan. Kami percaya setiap tangan yang sudah memberikan Engkau Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mengakhiri ibadah kul ini, kami mau mengakhirinya dengan membawa berkat yang terbaik dari Engkau. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih yang saya cintai. Mari kita angkat tangan dan kita buka hati kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, yang disayangi dan dicintai oleh Bapa di surga. Ketika kita berpisah nanti, kita akan bawa berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga. Melalui putranya yang tunggal itu Yesus Kristus, dan perantaraan manis melalui Kudus, memberikan kita berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat yang bisa membawa kita menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat yang bisa membuat kita menjadi orang-orang yang berbuah banyak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari semua yang sudah terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.